Oke, gini deh. Coba Anda bayangkan sebuah pemandangan yang agak aneh. Aneh gimana nih? Anda lagi di jalanan pedesaan yang sepi di New Hampshire. Tiba-tiba lewat seorang pria, rambutnya gondrong acak-acakan, lagi lari santai, Oke, so far masih biasa aja. tapi dia nggak sendirian. Di belakangnya ada beberapa pria kekar naik sepeda, ternyata mereka mantan pasukan komando Norwegia. Terus? Ada mobil Chevy Suburban hitam pekat ngikutin dari belakang. Wah, nah itu baru aneh. Aneh banget kan? Dan ceritanya jadi makin aneh. Menurut sumber kita, sebuah biografi judulnya The Philosopher in the Valley, pria itu, Alex Karp, ngelihat mobil tua yang mencurigakan. Terus? Spontan dia mikir, wah, jangan-jangan ada lab sabu di dekat sini. Padahal, bagi orang yang di dalam mobil itu, ya rombongan Karp ini yang jelas-jelas kelihatan kayak, gembong narkoba atau agen rahasia. Jadi semua orang saling curiga. Ini adegan pembuka yang langsung bikin kita bertanya-tanya kan, siapa sih orang ini? Kenapa dia butuh pengamanan seketat itu di tengah hutan? Tepat. Dan inilah yang mau kita bedah. Dunia Alex Karp, CEO Palantir yang penuh teka-teki, dan perusahaannya yang ada di persimpangan antara teknologi, spionase, dan kekuasaan global. Yap. Misi kita adalah coba memahami paradoks di baliknya. Kita punya akses ke detail-detail pribadinya dari biografi itu. Jadi pertanyaannya bukan cuma siapa dia, tapi lebih ke gimana ceritanya seorang dokter filsafat dari keluarga kiri bisa jadi bos salah satu kontraktor pertahanan paling penting di dunia. Oke, ayo kita mulai dari situ. Karena itu kontradiksi yang paling jelas kan. CEO Silicon Valley itu biasanya lulusan teknik komputer, tapi Alex Karp, wah beda banget. Jauh, dia bukan coder, bukan pebisnis. Pendidikannya itu murni perjalanan intelektual. Dia S1 filsafat. Terus ambil gelar hukum di Stanford, yang kedengarannya masih normal. Masih normal. Tapi abis itu dia ke Jerman buat ambil doktor teori sosial neo-Marxis di Universitas Goethe Frankfurt. Mentornya bahkan filsuf besar, Jürgen Habermas. Tunggu. Teori sosial neo-Marxis, mentornya Habermas, ini kan profil calon profesor yang bakal ngabisin hidupnya ngeritik kapitalisme. Tepat. Bukan CEO perusahaan yang kerja buat CIA. Gimana lompatannya? Nah, disinilah lapisan berikutnya muncul. Latar belakang pribadinya juga unik banget. Dan ini jadi kunci buat memahami motivasinya. Karp itu seorang Yahudi birasial. Ibunya seniman kulit hitam, ayahnya dokter Yahudi. Oke. Mereka itu pasangan hippie, aktivis sayap kiri. Jadi Karp dari kecil udah sering diajak demo. Dia tumbuh di lingkungan yang sangat progresif. Wah, makin rumit ini. Terus ada soal disleksia juga kan? Dia pernah bilang kondisi itu menghancurkannya tapi juga memberinya sayap. Itu maksudnya gimana sih secara praktis? Pertanyaan bagus. Di buku itu dijelaskan, karena dia susah baca tulis, dia terpaksa ngembangin kemampuan lain. Seperti? Dia jadi jago banget menyerap info secara lisan. Cepat sekali. Dan dia belajar ngandelin orang lain untuk ngisi kekurangannya. Ini bikin dia jadi kolaborator yang hebat sejak muda. Oh, masuk akal. Dia juga jadi terbiasa bikin keputusan besar dengan info yang nggak lengkap. Karena dia nggak bisa berlama-lama analisis teks. Nah, kemampuan ini ternyata berharga banget pas mimpin perusahaan teknologi. Jadi kelemahannya malah jadi kekuatan ya. Yang menarik adalah gimana semua ini, latar belakang minoritas, didikan kiri, perjuangan disleksia, ngebentuk misinya di Palantir. Tepat sekali. Buat Karp, Palantir itu bukan cuma bisnis. Ini sangat personal. Dia sering ngomong soal perasaan rentan sebagai minoritas. Pengalaman itu bikin dia percaya kalau tatanan liberal barat, meskipun nggak sempurna, itu benteng terbaik melawan kekacauan dan tirani. Ada satu kutipan kunci dari buku itu. Ketakutan terbesar saya adalah fasisme. Wow. Dia beneran percaya teknologi Palantir itu alat penting buat ngelindungin dunia dari ancaman itu. Jadi dari sudut pandangnya, dia nggak mengkhianati nilai-nilai masa kecilnya, tapi malah melindunginya dengan cara yang nggak biasa. Dan kayaknya kompleksitas itu kelihatan juga dari gaya hidupnya yang, ya ampun, eksentrik banget. Oh, sangat. Jangan harap dia pakai setelan mahal ya. Ciri khasnya itu baju ski, seringnya dari timnas Norwegia, dipaduin sama sepatu Esprudel, bahkan di kantor. Serius, baju ski? Iya. Katanya sih itu antitesis dari turtleneck hitamnya Steve Jobs. Dia juga terobsesi sama kebugaran, terutama skill lintas alam.
VO2 max-nya itu setara atlet olimpiade loh. Gila. Dia sering buka video buat pemegang saham sambil main ski menuruni gunung. Oke, itu bener-bener aneh. Di buku itu ada anekdot lain yang lucu. Soal cupcake, gimana tuh? Ah iya, itu menggambarin dia banget. Kalau ada cupcake di kantor, dia cuma makan bagian atasnya. Icingnya doang. Icingnya doang. Kuenya ditinggal gitu aja. Atau tiba-tiba dia mimpin kelas tai chi buat karyawan. Ini bukan sekedar aneh-anehan, ini bagian dari gaya manajemennya. Apa hubungannya makan icing cupcake sama manajemen? Penulis buku itu bilang, ini cara Karp ngebangun budaya. Dia ngelihat Palantir itu koloni seniman, dan tugasnya mengelola orang-orang yang tidak bisa diatur. Maksudnya, para insinyur jenius itu. Yang benci aturan korporat. Betul, karena dia nggak ngerti coding, dia nggak bisa micromanage. Dan itu malah bikin dia dihormati. Jadi dia pakai humor dan keanehan buat menyelaraskan alam bawah sadar karyawan sama tujuan perusahaan. Dia suka nyamain dirinya sama komedian Larry David. Jadi semua keanehan ini ada tujuannya ya, bukan cuma buat gaya-gayaan. Oke, orang seunik ini pasti bangun perusahaan yang nggak biasa juga. Jadi apa sih sebenarnya Palantir itu? Apa yang mereka lakuin? Namanya aja udah petunjuk. Palantir itu dari batu penglihatan di The Lord of the Rings. Yang bisa lihat kemana-mana. Betul, misi internal mereka aja namanya menyelamatkan Shire. Perusahaan ini lahir dari tragedi 9/11, didiriin sama Peter Thiel dan kawan-kawan dengan dana awal dari In-Q-Tel, lengannya CIA. Tujuannya spesifik, bantu pemerintah AS nyambungin titik-titik data buat lawan terorisme. Nah, ini nih yang sering salah kaprah. Banyak orang mikir Palantir itu kayak Google-nya pemerintah. Yang nyedot semua data kita. Iya, tapi ternyata bukan gitu cara kerjanya kan? Sama sekali bukan. Ini poin krusial banget. Palantir itu tidak mengumpulkan data. Software andalan mereka, Foundry, itu intinya alat buat klien memahami data mereka sendiri. Maksudnya? Coba bayangin Pentagon. Datanya itu berantakan. Tersebar di ratusan sistem beda yang nggak nyambung. Ada di spreadsheet, di database tua, di email, kekacauan digital. Dan Palantir datang buat beres-beres. Tepat. Analoginya bagus di buku itu. Mereka itu tukang ledeng untuk data. Kalau data mentah itu ibarat minyak mentah yang kotor. Palantir itu kilangnya. Mereka bersihin, proses, jadiin bahan bakar yang berguna. Oke, itu penjelasan yang jelas banget. Coba kita lihat contoh nyatanya deh. Buku ini ngangkat kasus evakuasi Afghanistan tahun 2021. Itu kan situasinya kacau balau. Mimpi buruk logistik. Pentagon harus evakuasi hampir 125.000 orang dari Kabul. Cepat. Masalahnya, data vital, siapa yang harus dievakuasi, kondisi pesawat, stok makanan, tersebar di lebih dari 150 database yang nggak nyambung. Wah, resep bencana itu. Betul, nggak ada satu orang pun yang punya gambaran utuh. Terus gimana? Di tengah panik itu, Pentagon nelpon Palantir. Dalam hitungan jam, 150 insinyur Palantir dikerahkan. Mereka pakai platform mereka buat nyatuin semua sumber data itu. Tiba-tiba, komandan di lapangan bisa lihat data perawatan pesawat secara real-time. Wow! Bisa nyocokin jumlah pengungsi sama kursi yang ada. Bahkan, ini yang gila, mereka bisa integrasiin info dari grup WhatsApp tentara di gerbang bandara. Gila mereka mengubah kekacauan jadi intelijen yang bisa langsung dipakai. Hasilnya? Hasilnya, operasi evakuasi non-kombatan terbesar dalam sejarah militer AS. Secara logistik itu keajaiban. Tapi, dan ini poin penting, keberhasilan teknis ini dibayangi tragedi yang lebih besar. Bom bunuh diri itu? Ya. Bom bunuh diri, serangan drone AS yang salah sasaran, dan ya, kegagalan misi Amerika di Afghanistan secara keseluruhan. Jadi kutipan Karp tadi, Palantir adalah pertemuan antara perangkat lunak dan posisi yang sulit, benar-benar kejadian di sini? Tepat. Mereka nyediain alat yang super efektif dalam situasi yang udah sangat buruk dan ambigu. Dan ini cuma satu contoh kan, jangkauan mereka kan luas banget. Luas banget. Orang sering mikirnya cuma militer dan intelijen. Ya memang semua cabang militer AS, FBI, Mossad itu klien mereka. Katanya sih mereka bantu juga dalam perburuan Osama bin Laden. Tapi itu baru sebagian kecil. Jauh. CDC, Pusat Pengendalian Penyakit AS, pakai Palantir buat lacak wabah penyakit. SIC, Komisi Sekuritas, pakai buat lawan insider trading. Sektor swastanya juga gila. Airbus buat produksi pesawat. Tim F1 Ferrari Buat analisis data mobil biar makin kencang.
Bahkan program Pangan Dunia PBB pakai buat ngatur bantuan logistik ke daerah krisis. Dari zona perang ke lintasan balap, dari Wall Street ke kampung pengungsi. Ini nunjukin betapa fundamental masalah yang mereka pecahkan. Betul, dunia ini kan ngehasilin data seabrek-abrek, tapi kita sering nggak tahu cara memahaminya. Palantir itu jualan kemampuan untuk melihat. Dan di balik produk yang kuat ini, ada ideologi yang sama kuatnya. Mereka ini secara terang-terangan memposisikan diri sebagai pembela Barat. Ya, ini yang bikin mereka beda banget dari perusahaan teknologi lain. Mereka secara eksplisit nolak bisnis di Tiongkok dan Rusia. Karena dianggap musuh. Dianggap musuh. Karp vokal banget soal ini. Puncaknya, ya pas mereka pindahin kantor pusat dari Palo Alto, jantumnya Silicon Valley, ke Denver, Colorado. Itu pernyataan simbolis yang kuat banget. Dia kan emang benci banget sama budaya Silicon Valley. Terutama model bisnis iklan. Dia pernah bilang Facebook itu bisnis parasit. Betul. Dia bilang perusahaan kayak Facebook itu bikin produk yang mecah belah masyarakat demi iklan. Sementara Palantir, menurut dia, bikin produk yang beneran nyelesain masalah nyata. Tentu pandangan ini kontroversial banget. Sangat. Nah, disinilah semuanya jadi rumit. Karena posisi ideologis dan kedekatan sama pemerintah ini bikin mereka kena kontroversi gede soal pengawasan massal. Nggak bisa dihindari. Para pembela kebebasan sipil udah lama khawatir. Teknologi yang bisa nyatuin semua data pemerintah itu kan pedang bermata dua. Di satu sisi bisa nangkap teroris, di sisi lain bisa buat mata-matain warganya sendiri. Dan kekhawatiran ini meledak pas era Trump. Tiba-tiba Palantir jadi perusahaan yang toksik di mata banyak orang. Iya, ada skandal Cambridge Analytica, terus kontrak mereka sama ICE, Lembaga Imigrasi AS. Itu yang paling parah. Pas ada kebijakan imigrasi garis keras, muncul demo besar-besaran di luar kantor mereka, bahkan di depan rumah Karp. Dan disinilah paradoks Karp diujikan, dia bilang perusahaannya ada buat lawan fasisme. Tapi kritikus bilang teknologinya malah jadi alat ampuh buat pemerintah yang pakai taktik otoriter ke imigran. Gimana Karp mendamaikan itu? Dia tetap pada keyakinan kalau mendukung institusi pemerintah AS yang sah itu bagian dari mempertahankan tatanan liberal siapapun presidennya. Tapi ya jelas tekanan itu ngaruh ke dia. Buku ini nyatet ada semacam metamorfosis politik dalam diri Karp. Dia yang tadinya ngaku neo-sosialis. Betul. Pelan-pelan, terutama pas pemerintahan Biden, pandangannya geser ke kanan. Dia jarang muji Demokrat, malah sering muji Republik, bahkan kadang-kadang Trump. Apa pemicunya? Menurut penulisnya, titik baliknya itu serangan Hamas tanggal 7 Oktober dan gelombang protes anti-Israel di kampus-kampus Amerika. Baginya, reaksi dari sebagian kaum kiri terhadap peristiwa itu adalah pengkhianatan nilai-nilai Barat. Rasa rentan yang dulu mendorongnya bangun Palantir, sekarang mendorongnya ke arah politik yang berbeda. Jadi kita sudah membedah perjalanan yang luar biasa ini. Seorang CEO filsuf yang kompleks, didorong rasa rentan pribadinya, mimpin perusahaan yang gabungan antara kejeniusan teknis dan posisi moral yang rumit banget. Palantir itu kekuatan tak terlihat yang ngebentuk dunia kita. Mereka itu pedang dan perisai untuk Barat. Tapi yaitu, setiap pedang itu diayunkan, selalu ada pertanyaan sulit soal kekuasaan dan privasi. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup yang sangat relevan untuk Anda renungkan. Sumber kita, biografi ini, ditutup dengan catatan soal kemungkinan terpilihnya kembali Donald Trump. Yang kampanyenya menjanjikan tindakan keras imigrasi yang lebih ekstrim dengan retorika yang oleh sebagian orang dianggap mengancam tatanan liberal. Nah, Alex Karp selalu bilang Palantir itu dibangun sebagai benteng pertahanan untuk tatanan liberal, alat untuk melawan fasisme. Pertanyaan terakhir yang ingin kami tinggalkan untuk Anda adalah ini. Dengan teknologi yang begitu kuat di tangan seorang pemimpin yang sudah bergeser secara politik, apa artinya bagi sebuah perusahaan yang dibangun untuk membela Barat ketika definisi tentang apa yang harus dipertahankan itu sendiri jadi bahan perdebatan paling sengit justru di dalam Barat? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita mau bedah sosok yang jujur aja bikin penasaran banget, mungkin salah satu yang paling aneh di dunia teknologi. Alex Karp, CEO Palantir.
Tepat. Dia ini sama sekali bukan CEO Silicon Valley tipikal. Lupakan soal hoodie dan gelar computer science, Karp ini doktor filsafat dari Jerman. Dan hobinya tai chi dan skill lintas alam. Tapi dia memimpin salah satu perusahaan analisis data yang paling kuat, paling rahasia, dan paling kontroversial di dunia. Nah, pertanyaannya kan jadi jelas banget. Gimana ceritanya seorang akademisi yang mendalami teori kritis Jerman, yang tumbuh di keluarga aktivis sayap kiri, Kiri banget malah. bisa jadi otak di balik perusahaan teknologi yang klien utamanya itu CIA, Pentagon, dan badan-badan intelijen di seluruh dunia. Ini kan kontradiksi yang luar biasa. Dan itulah yang mau kita gali hari ini. Kita akan telusuri akar yang ngebentuk Alex Karp. Ini bukan cuma cerita bisnis biasa. Bukan sama sekali. Kita akan lihat gimana dinamika keluarganya yang, super rumit, perjalanan intelektualnya yang berliku-liku di Eropa, sampai pertemuannya lagi dengan Peter Thiel, yang akhirnya jadi resek buat ngebangun raksasa teknologi ini. Jadi ini kisah tentang bagaimana ide-ide filosofis dan mungkin luka masa kecil bisa jadi bahan bakar sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar ya. Tepat. Oke, mari kita mulai dari keluarganya karena di sini aja udah banyak banget keanehan. Ada cerita soal ayahnya Bob Karp, seorang dokter, yang sering bawa Alex kecil ke museum. Ya, dan dia selalu menunjuk ke patung Ikarus. Ini kan nasihat klasik ya, nak jangan terbang terlalu dekat ke matahari, jangan terlalu ambisius. Tapi Karp malah melihatnya dengan cara sebaliknya. Gimana tuh? Bagi Alex, ambisinya yang meluap-luap itu justru jadi semacam jawaban atas apa yang dia anggap sebagai kegagalan orang tuanya dalam memaksimalkan potensi mereka. Wow. Dia melihat mereka sebagai orang-orang brilian yang, nggak mencapai puncak kemampuannya. Ada satu kutipan dia ke saudaranya yang tajam banget. Apa itu? Dia bilang, jika ayah kita adalah seorang alfa, aku tidak akan pernah mendirikan Palantir. Gila, itu dalam sekali. Jadi seluruh dorongan untuk membangun Palantir itu datang dari semacam pembuktian diri terhadap figur ayahnya. Sebagian besar begitu, iya. Dan ibunya, Leah Jane Karp, seorang seniman keturunan Afrika Amerika, juga ngasih pengaruh yang sangat kuat tapi dari sisi yang beda. Oke. Pernikahan orang tuanya itu pernikahan antar ras di Philadelphia tahun 60-an, era yang penuh gejolak rasial kan? Benar-benar. Alex tumbuh dengan kesadaran bahwa identitas rasial adalah fondasi hubungan orang tuanya. Dan ini bikin dia benci banget sama politik identitas. Tunggu, ini menarik. Di satu sisi, dia tumbuh di keluarga aktivis kiri yang sangat peduli isu sosial. Tapi di sisi lain, dia benci sekali dengan politik identitas. Gimana dia mendamaikan dua hal itu? Itu dia, paradoksnya. Dia hidup di dalam idealisme itu. Mereka tinggal di Mount Airy, sebuah area di Philadelphia yang dijuluki Pulau Toleransi. Oh, oke. Lingkungan yang secara sadar mendorong integrasi rasial. Gaya hidup keluarganya sangat kiri. Sederhana, anti-konsumerisme, mereka ikut demo anti-nuklir. Ibunya bahkan pernah ngenalin dia ke Noam Chomsky. Wow. Tapi bagi Alex, pengalaman pribadinya bikin dia ngerasa terjebak. Dia ngerasa identitasnya dipolitisasi oleh orang lain, bukan didefinisikan oleh dirinya sendiri. Ditambah lagi, dia punya tantangan personal yang berat. Dia didiagnosis disleksia waktu umur 8 tahun. Betul. Dan ini bukan hal sepele kan pada masa itu. Dia harus masuk ke sekolah khusus untuk anak-anak dengan kesulitan belajar. Jadi coba bayangin. Dia merasa dirinya adalah gabungan semua identitas luar. Anak Yahudi sayap kiri, yang rasnya nggak jelas bagi banyak orang, dan juga disleksia. Kompleks banget ya. Pengalaman ini menanamkan keyakinan mendalam bahwa dia harus ngandelin dirinya sendiri buat bertahan hidup. Nggak ada kelompok atau identitas yang bakal ngelindungin dia. Ini inti dari individualismenya yang kuat. Dan ini ke bawah sampai masa remajanya ya. Sumber kita nyebutin kalau di SMA dia sangat mengidentifikasi diri dengan budaya kulit hitam. Benar. Saudaranya bahkan bilang, Alex di SMA itu seorang pemuda kulit hitam. Ini nunjukin betapa cair dan kompleksnya cara dia membangun identitasnya sendiri. Dari akar yang rumit ini, dia memulai perjalanan intelektual yang sama berlikunya. Dia masuk ke Haverford College, kampus yang terkenal dengan tradisi keadilan sosialnya. Di sana dia aktif dalam isu antirasisme, tapi kemudian dia masuk ke Stanford Law School dan disitulah dia merasa salah tempat. Nah ini, dia benci banget kan di sana? Benci banget. Dia menyebutnya 3 tahun terburuk dalam kehidupan dewasanya, karena ngerasa sekolah itu dangkal dan semua orang cuma terobsesi ngejar pekerjaan bergengsi. Tapi justru di tempat yang dia benci itu, dia nemuin teman debat yang paling penting dalam hidupnya. Peter Thiel.
Persis. Jadi dua orang yang nantinya bakal bikin perusahaan super kapitalis ini justru dekatnya gara-gara sama-sama nggak suka sekolah hukum yang materialistis. Aneh banget. Aneh banget. Mereka berdua ngerasa terasing dari budaya intelektual di sana. Jadi mereka ngabisin waktu berdebat sengit sampai larut malam. Karp sebagai sosialis. Dan Thiel sebagai libertarian tulen yang terinspirasi Ayn Rand. Mereka kayak dua kutub yang berlawanan tapi saling hormat sama kecerdasan satu sama lain. Persahabatan inilah fondasi Palantir bertahun-tahun kemudian. Gila, nekat banget. Setelah lulus sekolah hukum, bukannya cari kerja di firma hukum top, dia malah pindah ke Jerman buat ambil PhD filsafat. Padahal dia sama sekali belum bisa bahasa Jerman. Siapa sih yang melakukan itu? Ini tingkat kenekatan atau kejeniusan yang beda? Ini nunjukin betapa dia didorong oleh hasrat intelektual, bukan uang atau status. Dan kecerdasan linguistiknya luar biasa. Dia nguasain bahasa Jerman cuma dalam 3 bulan. 3 bulan? Wow. Di sana dia punya target spesifik, belajar langsung dari para pemikir Frankfurt School, gerakan intelektual yang sangat kritis terhadap kapitalisme modern dan fasisme. Dia mau berguru langsung sama Jürgen Habermas, kan? Betul, salah satu filsuf besar. Dan topik disertasinya juga bukan topik yang ringan. Tentang antisemitisme sekunder, bisa dijelasin sedikit apa maksudnya? Tentu. Sederhananya, ini adalah ide bahwa ada bentuk kebencian baru terhadap orang Yahudi di Jerman pasca Perang Dunia II. Oke. Kebenciannya bukan karena ideologi rasial Nazi, tapi karena orang Jerman ngerasa kesal karena terus-menerus diingatkan akan dosa Holocaust. Masuk akal. Disertasinya ngeeksplorasi gimana bahasa dan narasi bisa memicu agresi dan kebencian kolektif. Ini nunjukin ketertarikannya pada psikologi massa. Dan baginya Jerman itu semacam pelarian ya? Pelarian dari masalah keluarganya. Dia pernah bilang, saya hanya membuat 2 keputusan bagus sebagai orang dewasa. Pergi ke Jerman dan memulai Palantir. Stanford, Peter Thiel, justru lagi ngadepin masalah yang sangat konkret di Silicon Valley. Betul. Thiel saat itu lagi ngebangun PayPal. Pengalamannya beda banget. Thiel kan imigran Jerman, jenius catur, dan seorang libertarian. Dia ngebangun PayPal dari nol dan hampir bangkrut. Kenapa? Penipuan online besar-besaran, terutama dari mafia Rusia. Kerugian mereka jutaan dolar setiap bulan. Mereka butuh solusi cepat. Dan solusi yang mereka temukan di PayPal, inilah yang jadi cikal bakal Palantir kan? Tepat. Solusinya bukan AI super canggih yang bisa mikir sendiri. Mereka nyiptain apa yang disebut model hibrida manusia-komputer. Model hibrida manusia komputer. Mereka bikin software namanya Igor, yang bisa nyisir jutaan transaksi buat nyari pola-pola anomali yang mencurigakan. Pola yang nggak mungkin dilihat oleh analis manusia sendirian. Jadi bukan AI yang nemuin penipunya, tapi software yang bantu manusia buat ngelihat pola yang aneh. Semacam asisten super buat analis gitu ya? Persis. Manusia dan mesin kerja bareng. Mesin jago nyari pola dalam data besar. Manusia jago bikin penilaian dan keputusan akhir. Nah, setelah serangan 91, Thiel ngalamin momen aha. Momen apa itu? Dia sadar bahwa kegagalan intelijen AS pada dasarnya adalah masalah yang sama dengan masalah penipuan di PayPal. Kegagalan mengintegrasikan data. Maksudnya, masalahnya bukan kurang data, tapi datanya tersebar di mana-mana dan nggak nyambung satu sama lain. Tepat sekali. CIA punya potongan puzzle-nya, FBI punya potongan lain, tapi nggak ada yang bisa lihat gambar besarnya. Betul. Thiel mikir, jika teknologi anti penipuan PayPal bisa ngehubungin titik-titik data transaksi, seharusnya teknologi yang sama bisa diadaptasi untuk bantu pemerintah ngehubungin titik-titik data intelijen buat merangin terorisme. Dan dari ide inilah Palantir lahir. Dari ide inilah Palantir lahir. Disinilah sang filsuf, Alex Karp, kembali ke panggung. Dia udah selesai dengan PhD-nya, balik ke Amerika, dan ketemu lagi sama Thiel. Tapi kenapa Karp yang dipilih jadi CEO? Ini dia. Dia kan filsuf, nggak ngerti teknologi, nggak pernah jadi manajer. Ini kayak milih koki buat jadi pilot kan? Pilihan yang sangat aneh. Tim awal Palantir pun awalnya skeptis. Thiel udah nyoba beberapa kandidat yang lebih konvensional, kayak pensiunan jenderal atau orang dalam Washington. Tapi ditolak semua. Ditolak semua sama tim insinyur inti Palantir. Justru mereka yang ngotot mau Karp. Salah satu pendiri ngejelasinnya gini, Alex adalah seorang pendiri, Anda bisa merasakannya. Mereka nggak butuh manajer, mereka butuh seseorang dengan keyakinan yang fanatik dan visi yang besar. Dan ternyata latar belakang filsafatnya itu malah berguna ya? Sangat berguna, dengan cara yang tak terduga.
Salah satu konsep kunci dalam ilmu data itu ontologi, Ontologi? yang pada dasarnya adalah cara menstrukturkan dan mengkategorikan informasi agar bisa dihubungkan. Istilah ini dipinjam langsung dari filsafat, di mana ontologi adalah cabang metafisika tentang sifat keberadaan. Oh, jadi nyambung banget ya? Nyambung banget. Perangkat lunak Palantir itu pada dasarnya sebuah sistem filosofis yang diwujudkan dalam kode. Selain itu, identitas Karp sebagai akademisi kiri jadi semacam perisai. Perisai. Dia nggak kelihatan seperti kontraktor pertahanan pada umumnya, yang bikin perusahaan ini lebih mudah diterima di beberapa kalangan. Jadi mereka ini semacam anti startup-nya Silicon Valley ya? Nggak ada gagal cepat atau move fast and break things. Sama sekali. Mereka benci model bisnis iklan Google dan Facebook. Misinya pun bukan sekedar bikin aplikasi, tapi membela Barat. Budaya mereka sangat didorong oleh misi. Prinsip rekrutmennya nyari misionaris, bukan tentara bayaran. Betul, gaji awalnya relatif rendah, tapi kepemilikan sahamnya tinggi. Mereka mau orang yang percaya sama misinya, bukan yang cuma cari untung. Ada satu cerita wawancara kerja yang legendaris itu kan, yang ngelibatin Louis Mosley. Ah ya, cerita itu sempurna ngegambarin gaya Karp. Dia wawancara Louis Mosley, cucu dari Oswald Mosley, seorang fasis Inggris terkemuka. Oke, ini udah aneh. Alih-alih nanya soal pengalaman kerja, Karp mulai wawancara dengan ngebacain salah satu pidato pro-Nazi kakek Mosley dari ingatannya. Apa? Setelah selesai, dia ngelakuin beberapa gerakan tai chi, terus jalan keluar ruangan tanpa pamit. Tunggu. Ini metode wawancara paling gila yang pernah saya dengar. Dia baca pidato pro-Nazi kakek si kandidat, terus tai chi, terus pergi. Maksudnya apa coba? Apa dia cuma mau pamer ingatan atau lagi nguji sesuatu? Menurut orang-orang di dalam, itu caranya nguji karakter. Dia mau lihat gimana Mosley bereaksi di bawah tekanan yang sangat aneh dan gak terduga. Dia mau tahu orang ini punya integritas atau enggak? Tepat. Mosley ngira dia gagal total. Tapi beberapa waktu kemudian, dia ditelepon dan diterima kerja. Itulah cara Palantir nyaring orang. Dengan tim yang unik dan misi yang besar, langkah selanjutnya adalah cari modal. Tapi disinilah mereka nabrak tembok Silicon Valley. Frustasi banget. Para investor saat itu nggak tertarik sama analisis data untuk pemerintah. Mereka maunya Amazon berikutnya atau jejaring sosial baru. Momen terendahnya itu pas pertemuan sama Sequoia Capital ya, salah satu visi paling bergengsi. Betul. Menurut Karp, partner terkenal Michael Moritz dilaporkan cuma nyoret-nyoret buku catatannya selama presentasi. Sama sekali nggak merhatiin. Wah, itu menyakitkan sih. Karp marah banget. Bertahun-tahun kemudian dia bilang, seharusnya saya menyuruhnya untuk go fuck himself. Kelihatan sekali betapa personalnya penolakan itu bagi dia. Lalu gimana mereka bisa dapat pendanaan pertama? Pintu yang tak terduga kebuka. Salah satu visi yang nolak mereka ngasih saran, coba dekati In-Q-Tel. In-Q-Tel. Ini bukan visi biasa. Ini adalah firma modal Ventura milik CIA. Apa? Milik CIA? Iya. Ternyata, pasca 911, CIA lagi putus asa nyari teknologi analisis data baru. Mereka butuh sesuatu yang bisa bekerja. Wow, jadi yang menyelamatkan mereka justru CIA. Ironis sekali. Apa yang bikin CIA tertarik? CEO In-Q-Tel saat itu, Gilman Louis, terkesan bukan cuma oleh presentasi Karp. Dia lebih terkesan oleh timnya. Gimana tuh? Di tengah-tengah pertemuan, Louis ngelempar sebuah tantangan teknis yang sangat spesifik terkait masalah data yang dihadapi CIA. Seketika itu juga, tim insinyur Palantir langsung beralih ke mode pemecahan masalah rekayasa di depan matanya. Langsung kerja saat itu juga? Mereka ngeluarin papan tulis, mulai gambar diagram, berdebat solusi. Louis sadar, mereka bukan sekedar penjual software. Mereka adalah pemecah masalah sejati. Dan In-Q-Tel tidak hanya memberi uang kan, mereka memberi sesuatu yang lebih berharga. Jauh lebih berharga, akses. In-Q-Tel nanamin insinyur Palantir langsung di dalam markas CIA di Langley buat kerja bareng sama para analis. Jadi insinyurnya Palantir itu ditanam di dalam CIA, Betul. kerja bareng analis setiap hari. Bukan cuma jual software terus ditinggal. Tepat. Model yang disebut Forward Deployed Engineering ini jadi ciri khas Palantir sampai hari ini. Mereka ngebangun dan nyempurnain produk secara iteratif berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna nyata di lapangan. Pasti ada penolakan awalnya kan? Tentu. Beberapa analis CIA senior nganggap software Palantir terlalu rumit.
Tapi kemudian, seorang analis muda bernama Sarah Adams jadi pendukung utama mereka. Kenapa? Apa yang dia temukan? Dia nemuin kalau software Palantir 1000 kali lebih mudah digunain daripada sistem yang ada dan punya kecerdasan yang nggak dimiliki alat lain. Contohnya? Kayak kemampuan nemuin nama yang salah eja dalam laporan intelijen yang berbeda. Hal-hal kecil tapi krusial. Dan dukungan dari pengguna di lapangan, inilah yang jadi kunci. Itulah yang ngubah segalanya. Advokasi dari orang kayak Sarah Adams yang ngerasain langsung manfaatnya, akhirnya meyakinkan para petinggi dan ngamanin kontrak pertama Palantir dengan CIA. Ini adalah validasi yang mereka butuhkan. Betul. Konsep mereka terbukti berhasil. Mereka berhasil masuk ke Langley. Jadi kalau kita simpulkan, Palantir ini benar-benar bukan produk khas Silicon Valley. Dia lahir dari perpaduan yang sangat aneh. Aneh banget. Wawasan kontraterorisme dari seorang libertarian teknologi, kejeniusan rekayasa dari alumni PayPal Mafia, Dan semuanya dipimpin oleh seorang filsuf eksentrik, yang dorongan utamanya berasal dari dinamika keluarganya yang rumit dan obsesi intelektualnya terhadap kegagalan peradaban. resep yang mustahil untuk ditiru. Tepat sekali. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir yang cukup provokatif untuk Anda. Salah satu kritikus, seperti yang disebutkan dalam materi kita, mengklaim bahwa disertasi Karp yang ngebahas gimana bahasa bisa memicu agresi kolektif, sebenarnya adalah cetak biru untuk mengubah data besar menjadi instrumen penindasan. Wow, itu tuduhan yang berat. Penulis biografi ini menolak klaim itu, tapi ini memunculkan pertanyaan yang menarik untuk Anda renungkan. Mungkinkah ada benang merah tersembunyi antara studi Karp tentang bagaimana narasi dan bahasa membentuk kekerasan dengan teknologi yang ia bangun untuk mengidentifikasi ancaman dalam suatu populasi berdasarkan data? Apa yang terjadi ketika seorang filsuf yang terobsesi dengan sejarah kelam peradaban diberi alat yang paling kuat untuk mengawasinya? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah salah satu perusahaan teknologi yang paling misterius dan mungkin paling disalahpahami di Silicon Valley. Palantir. Betul sekali, Palantir. Sumber utama kita kali ini adalah kutipan dari buku Michael Steinberger, The Philosopher in the Valley. Buku ini memberi kita akses yang langkah banget ke dalam perusahaan ini, terutama lewat sosok CEO-nya yang bisa dibilang sangat eksentrik, Alex Karp. Iya. Nah, yang paling bikin penasaran dari Palantir dan ini yang mau kita bedah sama-sama, itu paradoksnya. Di satu sisi, teknologi mereka kan alat pengawasan super canggih. Dipakai CIA, dipakai militer. Tapi di sisi lain, mereka ngakunya sebagai pembela privasi dan kebebasan sivil. Jadi mana yang benar nih? Dan itulah inti dari apa yang Alex Karp sendiri sebut solusi Hegelian. Dia percaya bisa mendamaikan dua hal yang kelihatannya berlawanan banget ini. Keamanan negara yang maksimal dengan kebebasan individu yang tetap terjaga. Pertanyaannya, apa itu beneran mungkin? Atau cuma angan-angan filosofis dari seorang CEO yang kebetulan doktor filsafat? Tepat sekali. Oke, kita harus mulai dari CEO-nya, Alex Karp. Karena dia ini bukan tipikal pendiri perusahaan teknologi, kan? Bukan sama sekali. Sumber kita menggambarkannya sebagai sosok yang unik. Seorang doktor filsafat yang hobinya mendaki gunung, tapi sambil dikawal bodyguard. Terus suka bernostalgia tentang masa mudanya nongkrong di tempat-tempat kumuh di Berlin, dan sangat protektif soal privasinya sendiri. Dia pernah bilang, saya tidak setuju pemerintah tahu kapan saya merokok ganja atau berselingkuh. Ini kan jauh banget dari citra Mark Zuckerberg. Betul. Dan citra itu bukan sekadar pencitraan loh. Karena Karp bukan insinyur, dia membawa perspektif yang beda, perspektif orang luar ke dalam pengembangan produk. Dia yang memaksa para insinyur buat membangun, semacam pagar-pagar privasi langsung ke dalam software andalan mereka, Gotham. Oh, jadi langsung ditanam di sistemnya. Iya, ada dua pilar utamanya. Pertama, pengguna cuma bisa lihat data yang memang jadi wewenang mereka. Nggak bisa lebih. Kedua, dan ini yang paling penting, platformnya itu menciptakan jejak audit. Jejak audit? Maksudnya? Setiap kali ada yang mencoba mengakses data, apalagi data yang terlarang, akan ada catatan digitalnya. Jadi niat untuk menyalahgunakan pun bakal terekam. Itu idenya. Oke. Lalu gimana cara mereka menjual ide yang rumit ini ke pemerintah pasca 911 yang lagi paranoid banget?
Nah, disinilah salah satu pendiri lainnya, Peter Thiel, masuk. Dia punya analogi papan tulis yang terkenal banget. Ah, ya. Coba bayangkan sebuah grafik dengan dua sumbu. Sumbu vertikal itu dari Dick Cheney di atas, yang mewakili keamanan total tanpa privasi sama sekali. Sampai ke ACLU di bawah, yang privasinya total tapi keamanannya minim. Betul. Terus sumbu horizontalnya itu dari teknologi rendah, alat pengawasan yang kasar dan invasif, ke teknologi tinggi di kanan, yang lebih presisi. Ketakutan terbesar Thiel itu dunia bakal kejebak di pojok kiri atas. Dunianya Dick Cheney dengan teknologi rendah. Thiel benar-benar hancur. Jadi, Palantir memposisikan diri mereka sebagai solusi di pojok kanan atas. Mereka menawarkan teknologi tinggi yang bisa kasih keamanan ala Dick Cheney, tapi dengan cara yang katanya lebih elegan dan menghargai privasi. Cukup cerdas ya? Sangat cerdas. Mereka mau mengubah perdebatan dari keamanan atau privasi menjadi bagaimana kita bisa dapat keduanya lewat teknologi yang lebih baik. Lalu bagaimana idealisme ini berjalan di dunia nyata? Saya baca mereka bahkan mempekerjakan seseorang khusus untuk ini. Ya, namanya Courtney Bowman, dia datang dari Google. Dia sendiri bilang kalau Google itu perusahaan iklan yang menyamar sebagai startup manis. Nah, dia direkrut Palantir untuk jadi semacam, penjaga etika internal lah. Dan itu beneran dijalankan atau cuma formalitas? Kelihatannya sih beneran, sumber kita menyebut ada kepekaan moral dalam cara mereka berbisnis. Ada dua contoh menarik. Mereka pernah menolak tawaran gede dari perusahaan rokok. Oh ya? Iya, yang mau pakai data mereka buat menargetkan komunitas miskin. Mereka tolak. Mereka juga menolak kesepakatan senilai $100 juta dengan Arab Saudi. Karena catatan hak asasi manusianya kan? Betul sekali. Oke, itu kedengarannya bagus. Mereka menolak klien yang jelas-jelas jahat. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Gimana kalau kliennya ada di area abu-abu? Atau yang lebih penting lagi, apa yang terjadi setelah software itu sudah di tangan klien? Nah, Karp sendiri kan mengakui setiap teknologi itu berbahaya, termasuk teknologi kami. dan disinilah letak kontradiksinya. Thiel punya analogi lain lagi, kali ini dari The Lord of the Rings. Oh, yang soal bola kristal itu ya? Iya, Palantir. Dia menyamakan teknologi mereka dengan bola kristal ajaib itu yang bisa dipakai buat kebaikan atau kejahatan. Menurut Thiel, pada akhirnya bola itu dipakai untuk kebaikan saat Aragorn memakainya untuk mengelabui Sauron. Ini mencerminkan keyakinan internal mereka bahwa alat yang dibuat oleh elf yang baik pada akhirnya akan digunakan untuk kebaikan. Tunggu dulu. Bukankah itu asumsi yang sangat berbahaya dan agak sombong ya? Mereka pada dasarnya bilang, percaya saja sama kami ini elf yang baik hati. Itu kritik yang sangat valid. Padahal, seperti yang akan kita lihat, rekam jejak mereka nggak selalu sebersih itu. Dan kita punya contoh sempurna gimana filosofi elf yang baik ini bisa gagal total di dunia nyata. Lihat saja kasusnya dengan bank investasi JP Morgan Chase. Ah iya, mereka kan menyewa Palantir untuk keamanan cyber. Jadi Badan Keamanan Nasional versi satu orang di dalam bank. Tepat, dia memata-matai staf bank, melacak pergerakan mereka, bahkan sampai ngintip email pribadi mereka. Suasananya jadi distopia banget. Wow, ini membuktikan bahwa nggak peduli seberapa baik niat para elf di Palantir, pada akhirnya, pengguna layar memegang kendali. Teknologi itu netral, tapi penggunanya tidak. Dan ternyata masalahnya bukan cuma ada di klien mereka. Niat baik Palantir sendiri juga beberapa kali dipertanyakan secara serius. Betul. Mari kita masuk ke beberapa skandal yang ikut membentuk reputasi mereka. Pertama, tahun 2010, mereka digugat oleh pesaingnya E2I atas tuduhan spionase industri. Ini tuduhan yang berat banget. Palantir dituduh mendirikan perusahaan cangkang, perusahaan palsu gitu, untuk bisa dapat akses ke software I2. Lalu diduga mencuri rahasia dagang buat bikin alat yang bisa mindahin klien I2 ke Palantir. Pada dasarnya spionase korporat kan. Kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Kabarnya Palantir bayar $10 juta. Ini bukan sekedar kesalahan kecil loh. Ini langkah bisnis yang sangat dipertanyakan etikanya. Itu baru satu. Lalu ada insiden Ghostnet. Oh, yang soal Dalai Lama itu ya? Iya. Jadi Palantir memberikan softwarenya secara gratis ke kelompok riset Citizen Lab buat menyelidiki peretasan siber terhadap Dalai Lama. Tapi menurut peneliti utamanya, software Palantir itu bukan alat yang tepat dan kontribusinya minimal banget. Tapi apa yang Palantir lakukan setelah laporannya keluar? Lah, ini dia. Mereka pasang iklan raksasa di stasiun kereta dekat Pentagon yang secara implisit mengklaim peran besar dalam memecahkan kasus Ghostnet.
Tujuannya jelas untuk menarik kontrak militer. Peneliti dari Citizen Lab itu merasa sangat dimanfaatkan. Ini menunjukkan sisi oportunistik mereka. Jadi polanya sudah kelihatan. Spionase industri, terus pemasaran yang menipu, puncaknya mungkin skandal tim Themis tahun 2011. Email yang dibocorkan oleh grup peretas Anonymous mengungkap sesuatu yang, wow, luar biasa. Luar biasa dalam artian buruk ya. Iya. Palantir terlibat dalam proposal untuk melancarkan kampanye disinformasi atas nama Bank of America terhadap WikiLeaks dan pendukungnya, termasuk jurnalis Glenn Greenwald. Rencananya itu sangat jahat. Mereka mengusulkan untuk menyerang infrastruktur WikiLeaks, mengirim dokumen palsu, dan melancarkan kampanye kotor untuk mendiskreditkan jurnalis seperti Greenwald. Begitu ini terungkap, Karp langsung minta maaf, kan? Dia pecat karyawan yang terlibat dan ngakunya dia nggak tahu apa-apa. Dia menyebutnya Masalah pertumbuhan, growing pains. setelah 3 insiden besar spionase, pemasaran menipu, dan rencana menyerang jurnalis, alasan masalah pertumbuhan kedengarannya seperti alasan yang sangat lemah ya. Iya, ini seperti sebuah pola perilaku, bukan sekedar kesalahan anak baru. Dalih dari Karp itu mulai kedengaran kosong kalau kita lihat polanya secara berurutan. Anehnya, di tengah semua kontroversi ini, citra publik mereka justru melesat naik. Sebagian besar karena satu mitos besar. Ah ya, mitos Bin Laden. Peran mereka dalam menemukan Osama Bin Laden. Ini kan asalnya dari buku Mark Bowden, The Finish, yang menyebut Palantir sebagai contoh aplikasi pembunuh. Publik langsung menyambungkannya dan berasumsi Palantirlah yang menemukan Bin Laden. Dan Karp tidak pernah mengonfirmasi atau membantah secara langsung. Jawabannya selalu samar, kayak, orang-orang bilang begitu, saya bangga dengan apa yang orang pikirkan. Yang justru semakin menguatkan mitos itu. Padahal kenyataannya, ya sumber kita sangat jelas soal ini. Buku Bowden tidak pernah secara eksplisit bilang begitu. Dan yang lebih penting, 2 analis CIA yang benar-benar terlibat dalam perburuan Bin Laden menegaskan bahwa Palantir sama sekali tidak berperan dalam pekerjaan mereka. Tapi mitos itu terlalu bagus untuk tidak dimanfaatkan, kan? jelas. Menurut seorang mantan karyawan, tim penjualan Palantir menyebutkannya di setiap pertemuan dengan klien potensial. Pasti. Jadi, itu alat pemasaran yang sangat kuat. Tapi apakah mitos itu berhasil mendatangkan uang, terutama di dunia korporat? Ternyata tidak juga. Di sektor pemerintah, teknologi yang ada seringkali kuno banget. Jadi Palantir terasa seperti sihir. Tapi di sektor swasta, permainannya beda. Perusahaan-perusahaan besar sudah punya tim IT yang canggih. Betul. Mereka mikir, kami bisa bikin yang mirip dengan biaya lebih murah. Upaya pertama mereka di pasar komersial, produk bernama Metropolis untuk industri keuangan, itu gagal total. Kenapa bisa gagal? Waktunya buruk. Diluncurkan pas krisis finansial 2008. Harganya kemahalan. Dan secara internal, tim Metropolis itu merasa kayak anak tiri dibanding tim Gotham yang dianggap menyelamatkan dunia. Akibatnya, mereka kehilangan banyak klien besar kayak Home Depot, Coca-Cola, Kimberly-Clark. Keluhan utamanya apa? Selalu sama. Selalu sama. Selalu sama. Pertama, biaya yang selangit. Kedua, benturan budaya. Tim Palantir yang isinya anak-anak muda jenius yang santai sering nggak cocok sama budaya korporat yang kaku. Dan yang ketiga, Yang paling fatal, produknya nggak pas. Gotham dan Metropolis itu dirancang buat analisis intelijen, bukan untuk mengelola operasi bisnis sehari-hari. Jadi Palantir lebih mirip firma konsultan super mahal daripada perusahaan software. Oke, jadi situasinya, valuasi mereka di pasar swasta mencapai 20 miliar dolar, tapi di lapangan mereka rugi ratusan juta dolar tiap tahun. Till bahkan sempat mau jual perusahaan ke Oracle tahun 2016. Betul, mereka diambang kegagalan, butuh keajaiban, dan keajaiban itu datang dari dalam. Dari seorang insinyur lapangan bernama Mark Elliott. apa yang dia temukan? Saat kerja dengan klien, dia sadar kalau alat-alat custom yang selalu mereka buat untuk menambal kekurangan produk utama mereka sebenarnya bisa digabung jadi sebuah sistem baru. Setelah perdebatan internal yang sengit, Karp membuat keputusan drastis. Dia mematikan Metropolis. Dia menyebutnya seperti mengamputasi tanganmu sendiri, kan? Ia lalu mengerahkan semua sumber daya untuk membangun produk baru ini. Namanya Foundry. Dan Foundry ini dikembangkan hanya dalam 8 minggu. Apa yang membuatnya begitu berbeda? Kasih kami contoh nyata. Contoh terbaik itu Airbus. Mereka punya masalah besar dengan penundaan produksi jet baru A350. Datanya tersebar di 25 silo terpisah dan 400 set data yang beda. Kacau balau.
Lalu tim Palantir datang. Dan menyatukan semua data itu ke dalam Foundry. Hasilnya fenomenal. Waktu rata-rata untuk memperbaiki satu masalah produksi dipotong dari 24 hari jadi 17 hari. Mungkin kedengarnya nggak banyak, tapi dalam skala produksi pesawat, Itu menghemat jutaan dolar. Akhirnya, Foundry menjadi tulang punggung operasional untuk lebih dari 40.000 karyawan Airbus. CEO Airbus saat itu bahkan bilang, mempekerjakan Palantir adalah salah satu keputusan terbaik dalam karir saya. wow, itu titik baliknya. Jadi mereka akhirnya menemukan identitas mereka, bukan sebagai pemburu teroris yang misterius. Tetapi sebagai pemecah masalah operasional yang rumit untuk perusahaan raksasa. Tepat sekali. Jadi kita telah melihat perjalanan mereka, lahir dari idealisme pasca 911 untuk menyeimbangkan keamanan dan privasi, tapi diwarnai skandal etis dan hampir bangkrut. Dan mereka menciptakan alat yang sangat kuat, tapi seperti yang kita lihat di JP Morgan, penggunaan etisnya sepenuhnya bergantung pada niat si pengguna. Pada akhirnya, kesuksesan finansial mereka datang dari tempat yang tidak terduga. Bukan dari aplikasi pembunuh yang menemukan teroris, tapi dari solusi yang, agak membosankan mungkin, tapi sangat vital untuk masalah rantai pasokan. Identitas yang kurang seksi tapi jelas jauh lebih berkelanjutan. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Prediktif. Teknologi yang awalnya dirancang untuk kontraterorisme di medan perang asing, kini digunakan untuk mengawasi warga sipil di dalam negeri. Mengingat semua yang telah kita diskusikan tentang potensi penyalahgunaan, masalah pengguna akhir, dan rekam jejak Palantir sendiri yang terkadang meragukan, pertanyaan etis baru apa yang muncul ketika teknologi yang dirancang untuk menemukan jarum di tumpukan jerami di Afghanistan, sekarang digunakan untuk mengawasi seluruh komunitas di lingkungan kita sendiri? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita mau bongkar cerita yang luar biasa rumit, penuh intrik, dan sejujurnya agak gila. Betul sekali. Bayangkan ini deh, Juni 2024, Alex Karp, CEO-nya Palantir, berdiri di atas panggung. Dia ini bukan CEO biasa ya, gelarnya Doktor Filsafat. Dan di sana, saat dia terima penghargaan militer yang dinamai dari Presiden Eisenhower, dia kelihatan hampir nangis gitu. Menahan air mata ya? Iya, dia bilang dia merasa nggak pantas karena dia kan cuma orang sipil. Aneh banget kan? Seorang pemikir dari Silicon Valley bisa begitu terharu sama militer. Justru keanehan dan kontras itulah yang akan jadi menu utama kita hari ini. Kita akan menyelami hubungan Palantir yang penuh bisa dibilang pertarungan dengan pemerintah Amerika Serikat, khususnya dengan Angkatan Darat. Oke. Sumber kita kali ini adalah serangkaian kutipan dari sebuah buku yang benar-benar menelanjangi perjalanan perusahaan ini dan para pendirinya yang cukup misterius. Oke, jadi misi kita dalam pembahasan kali ini adalah mencari tahu jawabannya, gimana bisa sebuah perusahaan yang didirikan oleh orang-orang yang latar belakangnya itu cenderung anti perang, malah berakhir bertarung mati-matian dengan sekaligus untuk dapat kontrak militer. Dan yang lebih seru lagi kan, Apa tuh? bagaimana pandangan politik para pendirinya yang 180 derajat beda satu sama lain justru menyeret perusahaan ini ke dalam badai kontroversi yang nggak ada habisnya. Oke, kita mulai dari momen emosional Alex Karp tadi. Rasa hormatnya pada militer itu kelihatannya tulus banget sih. Tapi ini kan anomali total. Benar. Orang tuanya itu aktivis penentang perang Vietnam. Dia sendiri kuliah di Haverford, kampus yang didirikan kaum Quaker yang sangat pasifis. Jadi, gimana ceritanya orang dengan akar seperti ini jadi pemasok teknologi perang? Dan rasa hormat itu jadi semakin ironis kalau kita tahu bahwa pertarungan paling berdarah-darah yang pernah Palantir hadapi justru adalah untuk bisa berbisnis dengan Pentagon. Oh, wow. Ini bukan sekedar presentasi biasa loh. Ini adalah drama epik tentang birokrasi yang bebal, lobi jutaan dolar, dan pertarungan nyawa prajurit di medan perang. Tunggu sebentar. Jadi, di saat perusahaan teknologi lain di Silicon Valley, kayak Google gitu, Iya, yang rame-rame menolak. rame-rame menolak proyek militer karena diprotes karyawannya, Palantir ini malah lari ke arah sebaliknya.
Apa sih yang bikin mereka beda banget? Karena dari awal, Palantir emang udah beda. Mereka secara sadar membangun budaya yang sangat militaristik. Contohnya? Teknisi lapangan mereka yang dikirim ke zona perang itu nggak disebut konsultan, tapi deltas. Deltas, seperti Delta Force. Tepat! Merujuk ke unit pasukan khusus elit itu, ini bikin mereka jadi makhluk aneh di Silicon Valley yang saat itu sangat anti-Pentagon. Padahal, ya kalau kita lihat sejarahnya, Silicon Valley itu lahir dan besar dari uang belanja militer di era Perang Dingin. Ah, benar juga. ARPANET. Nah, internet sendiri kan asalnya dari ARPANET, proyek Departemen Pertahanan. Jadi Palantir ini sebenarnya kayak mau kembali ke akar hubungan simbiosis antara teknologi dan militer yang sempat meredup. Tapi keinginan buat kembali ke akar ini justru bikin mereka berhadapan langsung dengan tembok birokrasi terbesar kan, yaitu Angkatan Darat itu sendiri. Disinilah perang sesungguhnya dimulai. Oke, Betul, Palantir punya software andalan namanya Gotham. Dan mereka yakin banget software ini bisa menyelamatkan nyawa di Afghanistan dan Irak. Masalahnya, ya, Angkatan Darat udah punya sistem analisis intelijen mereka sendiri. punya sendiri ya. Namanya DCGS Strip A, singkatan dari Distributed Common Ground System Army. Tapi di lapangan, ya panggilannya cuma D6. Dan reputasinya, wah buruk sekali. Seberapa buruk? Sangat-sangat buruk. Dibuat oleh kontraktor pertahanan raksasa kayak Raytheon, sistem ini terkenal lamban, sering banget crash, dan antar mukanya itu rumit bukan main. Waduh, Seorang perwira di lapangan menggambarkannya dengan sangat blak-blakan. Ini benar-benar sampah. Wow, sistem ini gagal total dalam tugas utamanya, memprediksi lokasi bom rakitan atau IED yang jadi pemburu nomor 1 prajurit AS waktu itu. Gila. Dan disinilah ironi terbesarnya. Kegagalan teknologi Pentagon ini bukan cuma membahayakan prajurit, tapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan salah satu kebocoran intelijen terbesar dalam sejarah AS. maksudmu skandal Wikileaks? Apa hubungannya? Tepat sekali. Karena di Six sering crash, analis intelijen bernama Bradley Manning, sekarang Chelsea Manning, harus terus-menerus menyalin data ke CD untuk bikin cadangan. Oh, karena sistemnya nggak stabil? Iya, prosedur ini ada karena sistemnya nggak bisa diandalkan. Nah, CD-CD cadangan inilah yang akhirnya dia bocorkan ke Wikileaks. Jadi bisa dibilang, birokrasi Pentagon yang ngotot pakai sistem gagal ini ikut andil dalam skandal itu. Gila. Jadi Palantir punya solusi yang lebih baik, tapi ditolak mentah-mentah. Terus gimana cara mereka nembus tembok ini? Alex Karp melakukan langkah jenius. Dia rekrut Doug Filipponi, seorang mantan perwira Army Ranger dengan 3 medali Bronze Star. Bukan orang sembarangan ya? Bukan. Filipponi ini dijuluki matematikawan pemburu teroris. Dia bukan sekedar veteran, dia paham betul apa yang dibutuhin di medan perang. Lalu apa yang dia lakukan? Hal pertama yang dia lakukan adalah memaksa para insinyur Palantir menambahkan fitur pemetaan ke software mereka. Dia bilang, di militer, segalanya dimulai dan diakhiri dengan peta. Masuk akal. Awalnya para insinyur nolak karena rumit, tapi Filipponi ngotot. Keputusan itu ternyata jadi kunci. Lalu gimana dia membuktikannya ke Angkatan Darat? Disinilah terjadi momen yang mengubah segalanya. Mirip kayak di film Moneyball, di mana data mengalahkan intuisi tradisional. Oh, menarik. Dalam sebuah latihan militer, Filipponi ngirim 2 teknisi muda Palantir yang belum pernah ikut perang untuk melawan satu tim analis intelijen Angkatan Darat yang sudah berpengalaman pakai D6. 2 anak muda lawan 1 tim. Iya, tugasnya sama. Analisis data buat nemuin target musuh. Hasilnya, 2 anak muda dengan laptop Palantir itu ngalahin tim Angkatan Darat dengan telak. Serius. Komandan unit itu, Kolonel Tunil, langsung nengok ke perwira lainnya dan nanya, adakah di antara kalian yang tidak menginginkan alat ini? Itu kan bukti yang telak banget. Seharusnya setelah itu semua berubah dong. Seharusnya. Tapi nyatanya enggak. Meskipun ada puluhan permintaan darurat dari para komandan di lapangan, termasuk dari Jenderal Michael Flynn, jauh sebelum dia jadi figur kontroversial, para jenderal dan birokrat di Pentagon tetap nolak. Kenapa sih? Mereka lebih memilih melindungi program D6 yang nilainya miliaran dolar dan udah jadi sapi perah para kontraktor besar daripada pakai teknologi baru yang terbukti lebih unggul. Kini aneh banget. Di satu sisi ada prajurit yang butuh, di sisi lain ada birokrasi yang menghalangi. Apa nggak ada unit militer lain yang lebih cerdas? Ada, Korps Marinir. Ah,
Mereka nggak terikat dengan sistem D6, jadi mereka lebih fleksibel. Marinir dengan cepat mengadopsi Palantir. Dan hasilnya? Kesaksian dari komandan mereka sangat kuat. Seorang komandan bernama Peter Dixon berkata, dan ini kutipan langsung, "Saya yakin saya menyelamatkan lebih banyak nyawa dengan membawa Palantir ke Afghanistan daripada saat saya memimpin prajurit infanteri di luar markas." Wow, itu pernyataan yang luar biasa berat. Datang dari seorang komandan tempur, bobotnya pasti besar banget. Tapi Angkatan Darat tetap nggak mau dengar? Tetap nggak mau. Sampai akhirnya, setelah bertahun-tahun frustrasi, Palantir melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya oleh perusahaan teknologi manapun. Apa itu? Pada tahun 2016, mereka menuntut klien potensial terbesar mereka, Angkatan Darat Amerika Serikat. Tunggu. Mereka menuntut Angkatan Darat. Itu kan langkah nekat banget. Sangat nekat, tapi mereka menang. Mereka menang. Iya. Pengadilan Federal memutuskan bahwa cara Angkatan Darat melakukan proses tender itu sewenang-wenang dan tidak masuk akal, dan memaksa mereka untuk memberikan kesempatan yang adil bagi Palantir. Kemenangannya itu kayak gempa bumi di dunia industri pertahanan. Oke, ceritanya makin seru. Kemenangan di pengadilan ini terjadi di akhir 2016, tepatnya cuma 8 hari sebelum Donald Trump terpilih jadi presiden. Nah, Disinilah politik masuk ke dalam cerita, dan semuanya jadi jauh lebih rumit kan? Kita harus bahas masalah Peter, maksudnya Peter Thiel. Ya, Peter Thiel, salah satu pendiri Palantir, figur libertarian yang sangat berpengaruh dan misterius. Seiring waktu, Thiel ini berevolusi jadi satu-satunya pendukung Donald Trump yang paling vokal di Silicon Valley. satu-satunya. Bisa dibilang begitu, yang paling menonjol. Ini menciptakan dinamika internal yang luar biasa aneh di Palantir. Kenapa? Karena CEO-nya, Alex Karp, itu pendukung berat Hillary Clinton. Wah, Karp bahkan secara terbuka bilang kalau Trump itu perundung yang tidak dia hormati sama sekali. jadi CEO-nya pendukung Clinton dan pendiri utamanya pendukung Trump. Saya nggak bisa bayangin gimana rapat dewan direksi mereka. Pasti canggung banget. Bisa dibayangkan, dan kecanggungan itu tumpah ke publik. Setelah Trump menang, Thiel ngatur pertemuan bersejarah antara Trump dengan para bos teknologi di Trump Tower. Oh, yang terkenal itu ya? Betul, Jeff Bezos, Tim Cook, Elon Musk, semua datang. Thiel minta Karp untuk ikut. Karp tahu ini bakal kelihatan buruk seolah-olah dia menjilat penguasa baru, tapi dia tetap datang. Kenapa? Mungkin karena tekanan, momen itu jadi simbol sempurna gimana Palantir terjebak di antara dua kutub politik yang berasal dari dalam perusahaannya sendiri. Dan persepsi publik pasti langsung negatif kan? Tentu saja, jadi waktu Palantir akhirnya mulai menangin kontrak-kontrak raksasa dari Pentagon di era Trump, termasuk kontrak $876 juta untuk gantian sistem D6 yang mereka gugat. Akhirnya mereka dapat juga kontrak itu, iya. Tapi banyak pihak langsung curiga. Narasi yang beredar adalah, ini bukan karena teknologinya bagus, tapi karena Peter Thiel punya koneksi di Gedung Putih. Jadi karena kronisme. Begitu tuduhannya. Palantir membantah keras, mereka bilang kemenangan itu murni hasil dari pertarungan hukum dan produk yang superior. Tapi ya, cap sebagai perusahaan kroni Trump sudah terlanjur melekat. Di tengah sorotan politik yang tajam ini, Palantir terseret ke dalam dua kontroversi etis yang sangat besar. Yang pertama, hubungan mereka dengan IC. Bisa tolong jelaskan dulu, IC itu apa? Tentu, IC itu singkatan dari Immigration and Customs Enforcement, Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS. Lembaga ini yang bertanggung jawab menegakkan hukum imigrasi di dalam negeri. Oke. Hubungan Palantir dengan IC sebenarnya udah ada sebelum Trump jadi presiden, tapi jadi panas banget waktu pemerintahan Trump menerapkan kebijakan imigrasi tanpa toleransi. Yang soal pemisahan keluarga itu ya? Tepat, yang puncaknya adalah pemisahan ribuan anak-anak imigran dari keluarga mereka di perbatasan. Dan Palantir dituduh membantu memfasilitasi kebijakan itu dengan teknologi mereka. Betul, Palantir dituduh menyediakan tulang punggung teknologi yang memungkinkan operasi penangkapan dan deportasi massal itu. Awalnya Palantir coba berkelit. Gimana caranya? Mereka bilang kontrak mereka cuma dengan divisi investigasi IC, yaitu HSI, yang nanganin kasus perdagangan manusia atau narkoba, bukan dengan divisi deportasi, yaitu RO. Tapi Belakangan terungkap kalau klaim itu nggak sepenuhnya benar, karena data mereka dipakai dalam operasi gabungan. lalu apa pembelaan utama mereka? Pembelaan utama Alex Karp ini sangat filosofis.
Dia berargumen, sebagai kontraktor pemerintah di negara demokrasi, Palantir nggak punya hak untuk mencabut steker hanya karena mereka nggak setuju dengan kebijakan presiden yang terpilih secara sah. Masuk akal juga argumennya. Nyar, kalau perusahaan teknologi bisa memveto kebijakan pemerintah sesuka hati, itu justru akan merusak demokrasi. Tapi, ya argumen ini gagal total meredam protes, baik dari publik maupun dari ratusan karyawan Palantir sendiri. Oke, itu kontroversi pertama. Yang kedua, skandal Cambridge Analytica. Ini juga nama yang sering kita dengar. Apa peran Palantir di sana? Jadi terungkap bahwa seorang karyawan Palantir di London atas nama pribadi membantu Cambridge Analytica, sebuah firma konsultan politik, Iya. untuk mengembangkan aplikasi yang menyedot data puluhan juta pengguna Facebook tanpa izin. Tanpa izin? Data ini kemudian dipakai untuk membangun profil psikologis pemilih dan menargetkan mereka dengan iklan politik untuk kampanye Ted Cruz dan tentu saja Donald Trump. Lagi-lagi polanya sama ya. Selalu ada koneksi ke lingkaran politik sayap kanan. Bagaimana respons Palantir kali ini? Merusak citra. Awalnya, Palantir menyangkal keras keterlibatan apapun. Menyangkal total. Iya. Tapi setelah bukti-bukti mulai bermunculan dari para whistleblower, mereka ubah cerita. Mereka bilang, itu cuma ulah satu karyawan oknum yang bertindak di luar sepengetahuan perusahaan. Klasik. Lempar ke oknum. Pola ini menyangkal total, lalu menyalahkan oknum, bikin mereka kelihatan gak transparan, dan semakin memperkuat citra Palantir sebagai perusahaan yang penuh rahasia dan patut dicurigai. Jadi kalau kita rangkum semua ini, perjalanan Palantir ini benar-benar penuh dengan paradoks. Di satu sisi, ada perusahaan dengan akar budaya tandingan, dipimpin oleh seorang filsuf eksentrik. Tapi di sisi lain, mereka berjuang mati-matian untuk jadi bagian dari kompleks industri militer. Dan paradoks terbesarnya ada di puncak kepemimpinan. Perusahaan ini seolah punya dua jiwa. Jiwa Alex Karp yang lebih kiri tengah dan pro-demokrasi barat, dan jiwa Peter Thiel yang libertarian dan kemudian menjadi nasionalis pro-Trump. Tepat. Ketegangan abadi antara dua visi ini terus-menerus menciptakan konflik antara misi perusahaan untuk melayani negara dengan citra publiknya yang sering tercoreng. Bagi kita yang menyimak, kisah ini penting banget. Ini studi kasus nyata tentang gimana teknologi, birokrasi, politik, dan moralitas saling bertabrakan dengan keras banget dalam satu perusahaan. Betul. Demokrasi. Apalagi kalau produknya punya kekuatan untuk menentukan hidup dan mati di medan perang. Kisah ini juga meninggalkan sebuah pertanyaan yang sangat tajam dan belum terjawab. Alex Karp berargumen bahwa perusahaan seperti Palantir nggak boleh punya hak veto untuk membatalkan kebijakan pemerintah yang nggak mereka setujui, seperti dalam kasus ICE. Mereka harus tetap melayani pemerintah yang terpilih secara demokratis, gitu kan argumennya? Betul. Tapi, bukankah gugatan hukum mereka terhadap Angkatan Darat itu justru sebuah bentuk perlawanan terhadap keputusan pemerintah? Nah, itu dia. Mereka nggak setuju dengan keputusan birokrasi, mereka melawannya di pengadilan, dan mereka menang. Mereka berhasil membatalkan keputusan pemerintah yang mereka anggap salah. Dan itulah pemikiran akhir yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan, di mana sebenarnya batasnya. Kapan sebuah perusahaan dianggap sedang memperbaiki sistem yang rusak dari dalam, dan kapan mereka dianggap sedang mencoba memaksakan kehendak mereka sendiri pada negara. Di titik mana upaya untuk menuntut bertanggungjawaban pemerintah berubah menjadi upaya untuk menumbangkan proses demokrasi itu sendiri? Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang, hari ini kita mau bedah satu perusahaan yang mungkin sering Anda dengar namanya, tapi jujur aja susah dipahami. Palantir. Betul. Anda udah kasih kami beberapa kutipan dari buku The Philosopher in the Valley, karya Michael Steinberger, dan kita akan telusuri periode paling krusial mereka. Tempat. Kita akan fokus gimana perusahaan misterius ini tiba-tiba jadi pahlawan tak terduga waktu pandemi, peran mereka di perang Ukraina, dan gimana CEO-nya yang super eksentrik Alex Karp akhirnya menyerah dan bawa perusahaannya ke bursa saham. Nah, ini bukan cuma cerita soal teknologi loh, tapi juga soal kekuasaan, data, dan ambisi. Jadi
mari kita lihat gimana sebuah krisis global justru jadi panggung buat Palantir untuk unjuk gigi. Kita akan lihat gimana software yang tadinya buat memburu teroris, tiba-tiba dipakai buat melacak virus dan target militer. Ini kisah benturan ideologi Silicon Valley dengan geopolitik yang keras. Oke, mari kita mulai dari titik di mana dunia berubah, Februari 2020. Waktu itu, kebanyakan dari kita kan masih anggap remeh virus corona ya. Tapi Alex Karp, CEO Palantir, udah punya firasat lain. Di sumber Anda, dia digambarkan sebagai seorang germophobe atau fobia kuman yang ekstrim. Se-ekstrim apa firasatnya? Kuat banget. Dia bukan cuma khawatir, dia benar-benar yakin ini bakal jadi pandemi global yang dahsyat. Jadi reaksinya gimana? Instan dan ekstrim. Jauh sebelum ada lockdown, dia sudah tutup semua kantor Palantir di seluruh dunia. Karyawan semua kerja dari rumah, dan dia sendiri langsung isolasi di rumahnya di New Hampshire. Wow. Tepat sekali. Dia antisipasi skenario terburuk. Nah, sementara Karp siap-siap kiamat kecil, di Washington, masalahnya beda lagi. Oke. Dr. Deborah Birx baru ditunjuk jadi koordinator respons virus corona. Dan dia langsung sadar musuh terbesarnya itu bukan virusnya, tapi kekacauan data. Ada kutipan bagus dari dia. Anda mengendalikan pandemi melalui penggunaan data. Tapi bukannya AS sebagai negara teknologi harusnya punya sistem data kesehatan yang canggih ya? Harusnya. Tapi kenyataannya, jauh banget dari itu. Sistemnya itu mimpi buruk. Sekacau apa sih memangnya? Kacau banget. Setiap negara bagian sistemnya beda-beda, banyak yang kuno, datanya nggak konsisten, dan paling parah, nggak ada yang nyambung satu sama lain. Jadi mau tahu berapa ventilator yang ada, atau di mana virus nyebar paling cepat, itu hampir mustahil. Jadi kayak terbang dalam gelap gitu ya? Betul. Sumber Anda dari New York Times kasih contoh luar biasa. Ada kasus seorang wanita di Alaska. Swab hidungnya diproses manual. Datanya diketik ulang berkali-kali ke berbagai database yang nggak kompatibel. Oke, ini sudah terdengar buruk. Dan puncaknya, konfirmasi kalau dia dirawat inap itu diterima lewat mesin fax. Mesin fax di tahun 2020. Nggak heran Dr. Birx frustrasi. Banget, dia sampai bilang, saya dapat data dari CNN. Itu kan nunjukin betapa putus asanya dia. Nah, disinilah Palantir masuk. Oh, mereka lihat peluang ya? Seorang eksekutif mereka yang kenal Birx dari proyek lain, telepon dan nawarin bantuan. Tunggu dulu, Palantir kan spesialisasinya intelligence dan keamanan. Apa yang mereka tahu soal kesehatan publik? Pasti banyak yang skeptis. Anda benar sekali. Skeptis itu reaksi pertama. Amy Gleason, seorang ahli teknologi dari pemerintah, ngaku dia sangat skeptis. Dia nggak percaya gitu ya? Dia mikir, nggak mungkin perusahaan tanpa rekam jejak di bidang kesehatan bisa selesaikan masalah serumit ini. Dia cerita, setiap saya tanya, mereka jawab, ya kali bisa. Dan saya mikir, nggak mungkin, kalian pasti membual. Oke, jadi mereka dianggap membual. Terus apa yang terjadi? Nah, ini yang bikin semua orang kaget. Palantir nggak membual. Dalam hitungan hari loh, bukan minggu atau bulan, tapi hari. Apa yang mereka lakukan? Sekitar 60 insinyur mereka berhasil melakukan yang dianggap mustahil. Mereka mengintegrasikan lebih dari 300 sumber data yang beda-beda. 300? Dari mana aja datanya? Campuran dari spreadsheet, PDF, bahkan PowerPoint. Data yang berantakan banget. Semua disatukan jadi satu dashboard terpusat, namanya HHS Protect. Apa yang bikin software mereka, Foundry, begitu istimewa? Foundry itu pinter. Dia bisa otomatis nandain data yang aneh atau salah ketik. Misalnya, jumlah kasus tiba-tiba lonjak nggak wajar. Di tengah kekacauan input manual, fitur ini penting banget buat jaga akurasi. Jadi Dr. Birx akhirnya bisa lihat gambaran yang jelas ya? Tepat. Tiba-tiba dia punya peta yang jelas soal apa yang terjadi di seluruh negeri. Dampaknya pasti besar di AS, tapi cuma di sana aja? Enggak. Ini yang lebih menarik. Mereka ekspansi global. Teknologi ini dikasih ke sekitar 12 negara lain, termasuk National Health Service Inggris, NHS. Dengan biaya berapa? Biaya simbolis, hanya 1 pound sterling. 1 pound itu kayak langkah pencitraan ya? Mungkin. Tapi ada satu lagi kontribusi mereka yang dampaknya luar biasa. Dan jarang orang tahu. Mereka kerjasama dengan World Food Program, WFP. Oke, program pangan dunia. Pandemi kan mengacaukan rantai pasokan makanan global. Ada ancaman kelaparan massal. Nah, pakai Foundry,
WFP berhasil optimalkan lagi seluruh rantai pasokan mereka. Wow. Seorang pejabat WFP bahkan dikutip bilang, tanpa Palantir, kami tidak akan berhasil. Kontribusi ini jadi salah satu alasan WFP dapat hadiah Nobel Perdamaian tahun 2020. Jadi software yang sama bantu Gedung Putih dan bantu cegah kelaparan global. Luar biasa. Jadi sementara teknologinya jadi pahlawan, apa yang dilakukan CEO-nya, Alex Karp? Justru sebaliknya, dia benar-benar menikmati isolasinya di hutan New Hampshire. Oh ya, Ada kutipan khas dari dia. Begitu saya tahu saya tidak akan mati, saya serasa di surga. Dia main ski, baca filsafat. Ironisnya, di tengah kebahagiaan pribadinya ini, dia akhirnya bikin keputusan yang 17 tahun dia tolak. yaitu Membawa Palantir go public. ini menarik. Dia kan terkenal anti-IPO, anti-Wall Street. Kenapa dia akhirnya berubah pikiran? Apa pendorongnya? Sumber Anda nunjuk ketiga faktor utama. Pertama soal timing. Maksudnya? Di tengah pandemi, sedikit banget perusahaan yang berani IPO. Pasar lagi sepi. Karp mikir ini justru kesempatan. Palantir kan punya banyak kekurangan di mata investor, misalnya belum pernah untung. Jadi di pasar yang sepi, investor mungkin lebih mau terima perusahaan yang aneh kayak mereka. Cerdik juga. Faktor kedua? Politik. Pemilu AS sebentar lagi. Ada ketakutan kalau pemerintahan ganti jadi Demokrat, mereka bakal diawasi lebih ketat. Terutama karena kerja kontroversial mereka dengan Badan Imigrasi, ICE. Jadi perusahaan publik bisa jadi semacam perlindungan. Betul, memberi semacam legitimasi. Nah, yang ketiga itu terobosan teknologi internal. Apa tuh? Mereka baru luncurin platform baru namanya Apollo. Ini kunci. Dulu kan kritik utamanya produk Palantir itu nggak scalable. Butuh banyak insinyur di lapangan. Apollo mengubah itu? Ya, Apollo bikin pembaruan software bisa dari jarak jauh, kayak update iOS di iPhone. Ini bikin produk mereka jauh lebih menarik buat pasar komersial. Oke, jadi waktunya pas, ada tekanan politik, teknologinya siap, tapi cara mereka go public kan katanya nggak biasa ya? Sama sekali nggak biasa. Caranya nunjukin kebencian Karp pada Wall Street, pertama, mereka pilih direct public listing, DPO, bukan IPO. Ini ngurangin biaya buat bank investasi. Katanya dia sampai bakar proposal bankir. Betul. Dia dengan bangga cerita kalau dia bakar salah satu proposal karena dianggap nggak kreatif. Drama banget. Terus apa lagi yang aneh? Nah, ini bagian paling radikal. Mereka bikin struktur saham 3 kelas. Kelas paling atas disebut F-shares. F-shares. Dan ya, F di sini kabarnya memang singkatan dari apa yang Anda pikirkan. Julukannya Fuck You Shares. Tunggu, fuck you shares? Maksudnya investor publik nggak punya suara sama sekali. Persis. Saham F ini cuma dimiliki 3 pendiri, Karp, Peter Thiel, dan Stephen Cowen. Ini ngasih mereka kendali suara 49,999999% atas perusahaan. Selamanya. Selamanya? Selamanya. Nggak peduli berapa banyak saham yang mereka jual. Ini efektifnya bikin mereka jadi kaisar seumur hidup. Luar biasa. Jadi mereka ambil uang publik tapi menolak memberi kendali. Dan saya dengar dokumen pendaftaran mereka, S1 itu juga bukan dokumen biasa. Bukan sama sekali. Biasanya S1 itu dokumen hukum yang kering. Punya Palantir lebih kayak manifesto. Karp nulis surat yang terang-terangan nyerang model bisnis teknologi lain di Silicon Valley. Maksudnya Google dan Facebook? Tepat. Meski tanpa sebut nama, dia kritik mereka karena jual data pengguna. Dia posisikan Palantir sebagai antitesis. Puncaknya ada kalimat kuat di manifesto itu. Kami telah memilih pihak. Maksudnya memihak siapa? Memihak pada kepentingan Barat dan demokrasinya. Langkah yang sangat berani dan konfrontatif. Jadi Palantir berhasil membuktikan diri di krisis kesehatan global dan mengguncang Wall Street. Tapi ironisnya, begitu dunia mulai pulih, krisis lain meletus di Eropa. Ya, invasi Rusia ke Ukraina Februari 2022. Bagi Alex Karp, ini momen pembenaran total. Dia kan punya kutipan terkenal itu ya? Betul. Masa-masa buruk baik untuk Palantir. Dan sekarang, masa buruk itu benar-benar datang dalam bentuk perang darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Gimana tepatnya peran mereka di medan perang? Mereka jadi semacam sistem operasi de facto untuk intelijen perang, terutama lewat program AI Pentagon namanya Project Maven. Project Maven itu apa? Intinya, program ini menganalisis data dalam jumlah masif dari banyak sumber. Citra satelit, video drone, bahkan data dari ponsel tentara Rusia. Lalu menemukan target. Nah, Software Foundry dari Palantir jadi platform yang menyatukan semua ini.
Jadi mereka kasih gambaran medan perang yang lengkap secara real time. Sangat lengkap. Dan informasi ini kemudian dibagikan ke militer Ukraina. Ini yang bikin mereka bisa melakukan perlawanan yang luar biasa efektif. Mereka bisa menargetkan artileri, jalur pasokan, bahkan jenderal Rusia dengan presisi tinggi. Sampai jenderal. Iya, karena bahkan secara terbuka mengklaim Palantir bertanggung jawab atas sebagian besar penargetan di Ukraina. Itu klaim yang luar biasa besar ya. Momen ini juga sepertinya mengubah citra Karp. Betul sekali. Dia bukan lagi CEO eksentrik yang sembunyi di hutan. Dia melakukan perjalanan berisiko ke Kiev pas perang lagi panas-panasnya buat ketemu langsung Presiden Zelensky. Saya lihat fotonya. Nah, perjalanan itu mengangkat statusnya. Dia jadi apa yang disebut sumber Anda sebagai CEO negarawan. Beda banget sama Elon Musk yang sibuk sama Twitter atau Mark Zuckerberg dengan metaverse-nya. Oke, perusahaannya krusial dalam perang. CEO-nya jadi figur global. Logikanya sahamnya pasti meroket dong. Nah, ini dia ironi terbesarnya. Justru enggak. Sama sekali tidak. Sementara Palantir berperan penting di Ukraina, harga saham mereka malah anjlok terus sepanjang 2022. Kok bisa? Wall Street nggak peduli. Mereka nggak peduli perang geopolitiknya. Mereka cuma peduli laporan keuangan yang belum juga untung konsisten. Jadi ada pemutusan total antara nilai mereka di dunia nyata dengan nilai mereka di pasar saham. Tepat. Kritikus kayak Jim Cramer di TV teriak-teriak, jual saham ini. Ada analis yang bahkan bandingin Karp sama karakter antihero Deadpool. Deadpool? Kenapa? Cerdas, efektif, tapi juga nggak bisa diprediksi. Analis itu bilang investor institusional nganggap tim manajemen Palantir itu benar-benar gila. Dan reaksi Karp gimana? Dia coba menenangkan Wall Street? Dia melakukan sebaliknya. Dia seolah nggak peduli sama sekali. Dia terang-terangan menghina analis Wall Street. Dia bilang cuma peduli sama kliennya dan investor retail yang dia sebut penggemar saya di forum online. Wow! Puncaknya, perusahaan mengulumkan mereka beli emas batangan senilai $51 juta sebagai cadangan. Mereka beli emas batangan? Perusahaan teknologi? Itu kan langkah seorang doomsday prepper. Persis. Dia bahkan dengan bangga nyebut Palantir sebagai perusahaan prepper pertama di dunia. Alasannya, buat persiapan kejadian tak terduga. Pesannya ke Wall Street jelas, kami nggak main dengan aturan kalian. Jadi setelah kita bahas semua ini, kesimpulannya apa nih? Ada perusahaan yang teknologinya vital banget di dua krisis global terbesar, pandemi dan perang. Tapi di saat yang sama, dianggap investasi buruk dan dipimpin CEO yang dianggap gila. Benar, kisah Palantir ini memaksa kita mikir ulang, apa sih peran perusahaan teknologi swasta di abad 21? Batasan antara vendor software, kontraktor pertahanan, dan aktor politik itu jadi kabur banyak. Ini kan menimbulkan pertanyaan besar soal akuntabilitas. Sebagai penutup, kami mau kasih satu pemikiran terakhir yang cukup dalam, yang menghubungkan misi perusahaan ini dengan identitas pemimpinnya. Dokumen IPO Palantir, seperti yang kita bahas tadi, dengan berani menyatakan, kami telah memilih pihak. Ini pernyataan tentang posisi mereka di dunia. Namun sumber yang Anda berikan mengungkap detail pribadi tentang Alex Karp. Sebagai seorang multiras, ayahnya Yahudi Jerman dan ibunya Afrika Amerika, dia sepertinya juga memilih pihak dalam narasi pribadinya. Gimana maksudnya? Menurut saudara Karp, secara sadar lebih menonjolkan warisan Yahudi Jerman dari ayahnya, sementara cenderung menurunkan volume identitas Afrika Amerika dari ibunya. Oke, jadi pertanyaannya untuk direnungkan adalah, Bagaimana pilihan seorang pemimpin tentang narasi dan identitas pribadinya? Bagaimana dia memilih pihak dalam ceritanya sendiri? Pada akhirnya bisa membentuk misi, budaya, dan takdir sebuah perusahaan yang punya kekuatan sebesar Palantir. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Oke, kita mulai. Hari ini kita mau coba bedah habis salah satu orang paling rumit dan berpengaruh di dunia teknologi. Alex Karp. Alex Karp, betul. CEO Palantir yang eksentrik itu. Dan sumber kita kali ini, wah menarik banget sih. Ini dari kutipan buku biografi yang mendalam soal dia. Oh, biografi ya? Iya. Dan buku ini benar-benar memetakan gitu. Bagaimana gejolak dunia, pergeseran politik besar-besaran, itu semua membentuk bukan cuma perusahaannya, tapi juga ya dia sebagai seorang pemimpin. Nah itu dia. Jadi misi kita hari ini adalah mencoba mengerti apa sih yang sebenarnya menggerakkan Palantir. Kita akan fokus ke 3 hal ya.
Oke. Pertama, sikap super keras Karp setelah 7 Oktober. Kedua, transformasinya dari seorang Demokrat jadi sekutu Trump. Itu gila banget sih. Dan yang ketiga, ini yang paling aneh. Bagaimana perusahaan ini kayaknya mengubah setiap kontroversi yang ada. Jadi keuntungan. Jadi duit. Betul. Siap. Mari kita bedah. Kita mulai dari titik ledaknya ya. Beberapa hari setelah serangan Hamas, tanggal 7 Oktober 2023. Alex Karp kan langsung merilis memo internal. Iya. Dan nadanya itu sangat keras. Sumber ini bilang draft awalnya bahkan lebih tajam lagi. Oh ya? Isinya apa? Isinya, kejahatan tertentu hanya bisa dilawan dengan kekerasan. Wow, kekerasan. Walaupun akhirnya diganti jadi kekuatan ya di versi finalnya. Betul, dilunakan sedikit, tapi pesannya tetap sampai kan ke seluruh karyawan. Jelas banget. Dan yang menarik di sini, dan ini ditekankan terus di sumber kita, ini tuh bukan sekedar manuver bisnis. Ini sangat personal buat Karp. Personal gimana maksudnya? Dia digambarkan sebagai orang yang selalu dihantui oleh, kerapuhan eksistensi kaum Yahudi, gitu. Baginya Israel itu benteng terakhir. Oke. Jadi serangan itu menurut kutipan langsung dari dia adalah peristiwa yang menghancurkan tapi sekaligus membangkitkan semangatnya. Aneh ya? Membangkitkan semangat itu langsung jadi tindakan nyata ya. Cepet banget dia. Langsung pasang iklan 1 halaman penuh di The New York Times. Koran paling bergengsi di Amerika loh. Tulisannya cuma Palantir berdiri bersama Israel. Super besar. Ini kan langkah yang sangat publik dan ya, mahal. Nah, disitulah letak, gimana ya bilangnya, kejeniusan atau mungkin sinisme dari strateginya. Oke. Tentu ini personal buat dia. Tapi langkah itu juga jadi sinyal yang kuat banget buat pemerintah Israel dan sekutu-sekutunya di Amerika, dan itu terbayar. Mereka bahkan sampai pindahin rapat Dewan Direksi ke Tel Aviv kan? Betul. Dan Karp bawa Peter Thiel juga. Ini bukan lagi sekedar pernyataan, ini udah unjuk kekuatan. Dan ini langsung ada imbasnya ke bisnis mereka kan. Saya baca hubungan mereka sama Badan Intelligence Israel langsung menguat. Jauh lebih dari sekedar menguat. Kita harus ingat dulu, teknologi Palantir itu intinya apa? Oke. Ini kan platform buat integrasi dan analisis data dari sumber yang beda-beda banget. Video drone, sadapan, data satelit, laporan intelligence, semua jadi satu. Jadi buat agensi kayak Mossad atau IDF, ini kayak Google super canggih untuk cari teroris gitu ya? Kurang lebih begitu. Mereka udah lama kerja sama Mossad. Tapi setelah 7 Oktober, Shin Bet sama IDF yang tadinya agak ragu, sekarang jadi pengen banget teknologi mereka. Ada cerita soal tim relawan itu juga kan? Menarik itu. Iya, betul. Jadi ada tim pensiunan analis intelijen Israel, mereka jadi relawan, pakai software Palantir gratis. Tujuannya apa? Cuma satu, merekonstruksi serangan 7 Oktober detik per detik dan coba cari lokasi para sandera. Dan berhasil. Kinerja mereka itu luar biasa katanya. Sampai bikin jenderal-jenderal IDF yang awalnya skeptis, akhirnya yakin. Mereka membuktikan nilai platform itu di tengah krisis. Tapi di dalam Palantir sendiri, suasananya nggak seharmonis itu ya? Oh, jauh dari itu. Sumber ini bilang ada perpecahan internal yang cukup serius. Sangat serius. Kanal diskusi di Slack internal perusahaan itu meledak. Perdebatannya panas banget. Sampai manajemen akhirnya, yaudah ditutup aja. Sampai ditutup? Sama ditutup. Dan ini bukan cuma beda pendapat loh. Beberapa karyawan beneran resign, mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Salah satunya bahkan nulis surat perpisahan yang pedas banget ya? Ya, dia menuduh pimpinan Palantir punya standar ganda. Maksudnya? Poinnya gini, perusahaan terang-terangan berduka buat nyawa orang Israel. Tapi kok diam aja soal penderitaan warga sipil Palestina? Terus gimana respons Karp soal ini? Soal perbedaan pendapat di dalam ini. Nah, ini nunjukin sisi Karp yang tanpa kompromi. Bukannya buka dialog atau menenangkan, perusahaan malah melakukan sebaliknya. Ngapain mereka? Mereka ngundang John Spencer, seorang akademisi pro-Israel garis keras, buat jadi pembicara di depan seluruh karyawan. Wah. Pesannya jadi jelas banget kan? Dalam isu ini nggak ada ruang abu-abu, nggak ada debat, sisi telah dipilih, titik. Dan frustrasi Karp ini nggak berhenti di dalam perusahaannya aja. Betul, dia bawa keluar. Dia serang pemimpin bisnis lain, terutama yang Yahudi juga karena diam aja. Ada kutipan pedasnya itu. Mengapa hanya saya yang membela orang Yahudi? Dia bilang mereka pengecut ya, takut sama teman-teman progresif mereka.
Nah, ini jembatan yang pas banget buat ngertiin pergeseran politik dia yang lebih besar. Karena jangan lupa, dia ini kan dulunya. Donatur besar Partai Demokrat. Dia biayain banyak kampanye politisi progresif loh. Tapi dia merasa makin terasing. Kenapa? Dia kritik kebijakan luar negeri Demokrat yang dianggapnya lemah. Terus dia juga nggak suka banget sama yang dia sebut wokeism dan politik identitas. Baginya itu semua memecah belah. Jadi, protes anti-Israel yang marak di mana-mana setelah 7 Oktober itu jadi pemicu terakhirnya ya? Tepat. Buat dia itu bukti nyata kalau kaum progresif yang dulu dia dukung, sekarang udah berbalik melawan nilai-nilai yang dia yakini. Dia merasa dikhianati gitu. Oke. Ini yang agak susah saya bayangin. Di satu sisi ada Alex Karp, intelektual, doktor filsafat. Filsafat Jerman neoklasik loh. Nah, di sisi lain ada Donald Trump. Gimana sumber ini ngejelasin dua dunia yang beda banget? Ini bisa ketemu. Awalnya, Karp itu ya kayak banyak orang lain, lihat Trump itu sosok yang kacau. Tapi bukan ancaman. Dia nggak anggap Trump itu fasis atau antisemit. Tapi setelah Trump menang pemilu 2024, Pragmatisme mengambil alih. Simpel aja, Palantir itu bisnisnya sangat bergantung sama kontrak pemerintah. jadi mereka nggak bisa ada di luar lingkaran kekuasaan. Tepat. Apalagi Peter Thiel, salah satu pendiri Palantir dan pendukung awal Trump, kan udah jaga jarak. Jadi Karp merasa harus mengisi kekosongan itu. Kayaknya gitu. Jadi mereka proaktif membangun jembatan ke dunia Trump. Rekrut lebih banyak staf dari Republikan, terus ada langkah-langkah simbolis yang kuat banget. Contohnya, Jacob Hellberg, konsultan Karp, nyumbang $1 juta buat kampanye Trump. Dan dia posting di X. dengan pesan, Yang ini untuk Israel. Singkat, padat, jelas. dan Karp sendiri akhirnya ikut nyumbang juga. Iya, setelah Trump menang, Karp pribadi nyumbang $1 juta buat komite pelantikan Trump dan wakilnya, J.D. Vance. Wow, ini bukan lagi bangun jembatan, ini deklarasi aliansi. Betul, mereka resmi jadi bagian dari kubu Trump. Dan aliansi ini juga mengubah filosofi publik perusahaan. Ini menarik banget sih. Iya kan? Karp nerbitin buku, judulnya The Technological Republic. Apa yang beda di buku ini? Perubahannya fundamental. Misi lama Palantir yang selalu mereka bilang kan membela demokrasi liberal barat. Oke, Di buku ini, frasa itu hilang. Fokusnya ganti jadi kekuatan keras atau hard power. dan Dan sebuah gagasan yang jauh lebih provokatif, bahwa peradaban barat jelas lebih unggul. wah, jadi bukan lagi membela sebuah sistem nilai, tapi menegaskan superioritas sebuah peradaban. Jadi, barat lebih unggul, ini penyesuaian narasi yang brilian secara strategis. Brilian gimana? Ini memungkinkan Palantir buat bersekutu dengan pemerintahan nasionalis kayak Trump, yang mungkin nggak peduli-peduli amat sama demokrasi liberal, tapi sangat peduli sama gagasan kekuatan dan superioritas. Jadi ini cara Karp membenarkan pragmatismenya secara filosofis. Tepat sekali. Dan dengan landasan baru ini, panggung buat kontroversi berikutnya pun siap ya. Siap banget. Setelah Trump dilantik lagi di 2025, Palantir langsung tancap gas. Mereka tanda tangan kontrak baru senilai $30 juta dengan ICE. Badan Imigrasi AS ya? Iya, kontraknya buat bikin platform namanya Immigration OS. Ini apa sih? Gampangnya, ini sistem data terpusat buat melacak dan ngelola kasus imigrasi. Tujuannya cuma satu, mempercepat deportasi massal. Janji kampanye utama Trump. Sumber ini kan mengutip memo internal Palantir. Apa kata mereka di dalam soal proyek ini? Memo itu belak-belakan banget. Dibilang kalau ini adalah kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena, Karena percakapan nasional seputar penegakan imigrasi telah bergeser. dengan kata lain mereka lihat pergeseran politik sebagai lampu hijau. Betul, sebagai justifikasi buat ambil kerjaan yang beberapa tahun sebelumnya mungkin bakal bikin Silicon Valley demo besar-besaran. Dan target penindakan imigrasi di bawah Trump ini juga katanya meluas ya. Nah, ini yang bikin kelompok hak sipil ngeri. Targetnya bukan lagi cuma imigran tanpa dokumen, tapi juga mahasiswa internasional, bahkan beberapa warga negara AS yang ikut protes. Penggunaan teknologi Palantir untuk ini jelas memicu ketakutan soal pengawasan massal ya. Dan penyalahgunaan kekuasaan, jelas. Lalu, badai berikutnya datang. Kali ini dari The New York Times.
Tuduhannya apa? Tuduhannya eksplosif banget. Palantir bantu pemerintahan Trump bangun sebuah database induk rahasia. Isinya informasi pribadi warga Amerika. Dari mana aja datanya? Dari mana-mana. Catatan pajak, data perjalanan, aktivitas media sosial, banyak lagi. Tujuannya, katanya, buat memantau potensi ancaman domestik. Definisi yang bisa jadi sangat luas ya. Bisa sangat luas di bawah pemerintahan yang paranoid. Gimana reaksi Palantir? Mereka bantah keras-kerasnya, bilang berita itu sepenuhnya tidak benar dan fitnah. Tapi yang menarik strategi mereka di belakang layar kan? Nah itu dia, mereka nggak cuma melawan media, mereka juga harus menenangkan basis pendukung Trump sendiri. Ini ironis banget kan? Palantir dituduh bantu pemerintah, tapi mereka harus nenangin pendukung Trump yang justru paranoid sama deep state. Tepat. Jadi Palantir argumennya gini, alat seperti itu, kalaupun ada, justru bisa jadi senjata deep state yang bisa balik menyerang pendukung Trump. Wah, manuver komunikasi yang cerdik sekali. Cerdik banget. Dan di tengah semua kontroversi ini, kontrak IC, tuduhan database rahasia, apa yang terjadi sama bisnis Palantir? Inilah paradoks terbesar Palantir. Gimana tuh? Semakin kontroversial mereka, kayaknya bisnis mereka semakin moncer. Makin bagus. Di bawah pemerintahan kedua Trump, harga sahamnya meroket. Kapitalisasi pasarnya, menurut sumber ini mencapai sekitar 430 miliar dolar di pertengahan 2025. 430 miliar. Angka yang luar biasa. Seperti kata Karp sendiri, menjadi tidak populer ternyata bisa membayar tagihan. Jadi, kalau kita rangkum ya, apa yang kita lihat di sini? Kita lihat seorang pemimpin yang didorong keyakinan personal yang dalam banget. Yang nggak takut mengubah haluan politiknya secara radikal. Dan berhasil memimpin perusahaannya bukan cuma buat bertahan, tapi malah berkembang pesat di tengah badai. Perjalanan Alex Karp ini dari pembela Israel yang vokal, jadi sekutu kunci pemerintahan Trump benar-benar luar biasa sih. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat kita renungkan ya. Alex Karp kan selalu dan masih suka memposisikan dirinya sebagai pemberontak, seorang outsider yang melawan kemapanan Silicon Valley. Iya. Tapi semua yang kita bahas dari sumber ini nunjukin kalau dia sekarang udah jadi insider yang paling utama, orang dalam di pusat kekuasaan. Bahkan tagline baru perusahaannya menurut sumber ini adalah perangkat lunak yang mendominasi. Nah, bukan lagi tentang menantang, tapi tentang mendominasi. Tepat. Jadi pertanyaannya adalah, ketika teknologi canggih dan kekuasaan negara menjadi begitu menyatu, apa yang terjadi pada garis batasnya? Garis batas antara menjadi pemberontak yang membela peradaban barat dan menjadi bagian esensial dari aparat kontrol otoriter yang justru dulu mereka klaim mereka lawan. Di mana garis itu sekarang untuk Alex Karp dan Palantir?